Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa bersama saya Sri Fidayanti, perwakilan dari kelompok 5 pada mata kuliah Kapita Selekta, dan pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pendidikan masa kini. Langsung saja, pada kondisi ideal, pemikiran tentang manusia adalah makhluk cerdas yang mutlak perlu melakukan perubahan terkait erat dengan fakta bahwa di sepanjang kehidupannya manusia selalu terlibat kegiatan pendidikan. Atas kecerdasannya, manusia mampu menciptakan segala macam perubahan yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya. Hal itu berarti tanpa pendidikan manusia tidak akan pernah mampu menjaga kelangsungan hidup dan kehidupannya. Pernyataan ini dikutip melalui buku Prof. Suparlan Soehartono. Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang jumlah penduduknya sangat padat serta dikelilingi oleh sumber daya alam yang sangat kaya raya dan melimpah ruah. Selain itu, Indonesia juga melahirkan anak-anak bangsa yang memiliki sumber daya manusia yang cukup tinggi. Sistem pendidikan yang berlangsung di dalam institusi sekolah berbentuk pembelajaran, tujuan utama yang dicapai adalah pengembangan potensi intelektual yang menjadi suatu kecerdasan. Kecerdasan intelektual dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan berbasis membaca, menulis, serta berhitung. Oleh karena itu, materi pembelajaran, materi pendidikan perlu diorganisasi berbentuk kurikulum yang kandungan isinya meliputi beberapa masalah, yaitu pertama, tentang kealaman, sosial kemanusiaan, dan moral keagamaan. Menurut perbandingan yang disesuaikan oleh kebutuhan, materi pendidikan tersebut dipelajari dengan target ini. Sistem kegiatan pendidikan sekolah bertanggung jawab pertumbuhan dan perkembangan spirit, nilai kebenaran yang dapat difungsikan sebagai dasar pencerdasan intelektual. Soehartono 2011. Pada kondisi realitanya, menjadi bangsa yang maju tentu merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh setiap negara di dunia, khususnya di negara kita ini, Indonesia. Sudah menjadi suatu rahasia umum bahwa maju atau tidaknya suatu negara dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Begitu pentingnya pendidikan ini, sehingga suatu bangsa dapat diukur apakah bangsa itu maju atau mundur. Karena seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan tentunya akan mencetak sumber daya manusia yang berkualitas baik dari segi spiritual, intelijensi, dan skill, dan pendidikan merupakan proses mencetak generasi penerus bangsa. Apabila output dari proses pendidikan ini gagal, maka sulit bayangkan bagaimana dapat mencapai kemajuan. Penduduk Indonesia sebagian besar sumber daya manusia yang telah dimiliki tidak bisa diolah, dikikis, dan diperdalam kemampuannya karena tidak dapat fasilitas-fasilitas yang telah disediakan oleh negara. Hal itu dikarenakan kurangnya perhatian negara terhadap wilayah-wilayah yang tidak terkoordinir atau kurangnya pemerataan fasilitas ke pelosok-pelosok desa. Salah satunya ialah fasilitas pendidikan, yang dimana kita ketahui bersama bahwa fasilitas pendidikan sangat penting untuk menunjang pendidikan, apalagi di masa seperti ini, sehingga membuat negara Indonesia sulit untuk menjadi negara maju karena tingginya angka buta huruf di Indonesia. Kita mengalami saat ini bahwa adanya pandemik, sehingga Indonesia dan seluruh negara yang ada di dunia menerapkan sistem pendidikan belajar di rumah atau pembelajaran jarak jauh yang dikarenakan adanya COVID-19 yang telah membuat wajah dan masa depan pendidikan kita semakin tak menentu. Sekolah mulai dari TK, PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, bahkan sampai kampus perguruan tinggi tutup. Namun di sisi lain, hal baik terus dilakukan adalah tetap melaksanakan aktivitas atau proses belajar mengajar dengan segala keterbatasan fasilitas dan keberagaman kompetensi personal yang dimiliki dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Fakta ini menunjukkan bahwa nampaknya pemerintah
khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, memang tidak siap dengan situasi pandemik ini. Padahal, sudah sejak lama melalui ruang-ruang kelas, sekolah formal, dan forum-forum workshop, juga seminar memperkenalkan pengajaran tentang e-learning ini. Lalu bagaimana dengan pembahasan terkait kondisi ideal dan realitas? Kita bahas bersama kondisi pendidikan masa kini dengan aturan pendidikan minimal 12 tahun adalah keputusan pemerintah yang sangat baik. Walaupun telah ditetapkan peraturan seperti ini, masih saja ada anak yang tidak wajib mendapatkan pendidikan minimal 12 tahun. Dikarenakan oleh berbagai macam masalah yang muncul, salah satunya adalah pihak sekolah yang memberlakukan sistem poin terhadap anak yang melanggar peraturan. Ditambah saat ini, kita berada dalam masa pandemik yang masih belum diketahui kapan berakhirnya. Berikutnya, peraturan menyatakan bahwa sekolah wajib selama 12 tahun, tetapi jika dari pihak sekolah membuat aturan dengan menggunakan poin, maka akan hancur pendidikan di negara kita ini. Bukankah lembaga sekolah harusnya membimbing murid untuk menjadi baik ketika sang murid itu bermasalah? Sangat membingungkan, bukan? Keadaan seperti itu membuat citra lembaga pendidikan di Indonesia seperti ibarat pepatah tong kosong nyaring bunyinya. Selain itu, yang menghambat penduduk untuk mengenyam pendidikannya itu dibuatnya kurikulum 2013 yang sangat menyulitkan para murid serta para tenaga pengajar. Ditambah lagi ada beberapa pihak sekolah yang membuat peraturan bahwa siswa diwajibkan untuk memiliki laptop yang akan dipakainya saat mempresentasikan materi pelajaran, apalagi kondisi saat ini dilihat bahwa yang mau berusaha akan tetap terus maju dan yang tidak mau berusaha atau yang tidak mau akan tertinggal di masa seperti ini. Nah, bagaimana dengan keadaan seorang siswa yang tidak mampu membeli laptop atau handphone? Lantas, bagaimana ia akan belajar nanti atau pada masa COVID-19 seperti ini? Mari kita membahas sama-sama pada ruang diskusi. Terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih telah menyaksikan video dari kami kelompok 5. Sampai jumpa dan salam sehat untuk kita semua.